Halo semua, kembali lagi dengan Sigit Pras. Kali ini saya akan menceritakan alur anime yang berjudul Naumin Kanren. Di mana, anime ini menceritakan kisah seorang petani overpower yang bernama Al. Di mana, Al sangat menikmati pekerjaannya sebagai petani. Selain itu, Al juga memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan dia dapat mengalahkan monster hanya dengan sekali serangan. Pertemuan Al dengan seorang putri kerajaan yang bernama Val menjadi awal cerita kehidupan baru Al. Di mana, Al kini menjadi seorang petualang yang bertujuan untuk melindungi ibu kota. Bagaimana kisah selengkapnya? Kagak usah bertele-tele lagi, langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share ke teman-teman. Anime diawali dengan diperlihatkan dengan 3 orang petualang yang sedang menghadapi seekor naga hutan terkuat. Ketiga petualang itu menjadi sangat kesulitan, karena naga yang sedang mereka hadapi mempunyai tingkat kesulitan di level S. Karena itulah ketiga petualang itu memutuskan untuk melarikan diri dari kejaran naga tersebut. Sedangkan di sisi lain terlihat dengan seorang petani biasa, yang bernama Alwyn. Yang dimana dia merupakan seorang pria yang sangat suka untuk bertani. Sampai pada suatu hari skill penggalian tanah milik Al, berhasil dinaikkan menjadi level 10. Bisa dipastikan jika semua skill bertani milik Al sekarang telah mencapai level yang maksimal. Melihat skill perkembangan milik Al, membuat salah satu temannya yang bernama Testa menjadi sangat terkejut. Semua itu telah disebabkan jika Al mempunyai berkat yang bisa mendorong sebuah pertumbuhan. Karena itulah alasan kenapa semua skill milik Al menjadi berkembang dengan sangat pesat. Tidak hanya itu, Al juga mendapatkan sebuah notifikasi untuk bisa mengintegrasikan keterampilan petani yang telah dimiliki olehnya. Setelah mencobanya, keterampilan itu pun langsung berevolusi menjadi pencinta alam. Akan tetapi yang sangat mengejutkan dalam semua hal itu, skill serangan milik Al juga meningkat dengan sangat drastis, menjadi lebih dari 73.000 poin. Itu adalah angka yang sangat luar biasa, apalagi untuk seorang petani biasa sepertinya. Namun Al tidak terlalu memikirkan mengenai perkembangan dari statusnya. Karena sekarang dia harus segera mengantarkan hasil pertaniannya menuju ke ibu kota kerajaan. Oleh sebab itu Al pun langsung mengendarai kereta kuda miliknya, untuk bisa menuju ke ibu kota kerajaan. Di tengah perjalanannya Al melihat jika ada seekor naga yang sedang terbang di langit. Naga itu merupakan naga hutan yang menyerang ketiga petualang sebelumnya. Ketiga petualang itu juga masih kesulitan untuk kabur dari kejaran naga tersebut. Melihat hal itu Al pun berniat untuk mengalihkan perhatian dari naga hutan itu. Tujuannya agar ketiga petualang itu bisa melarikan diri dengan aman. Al pun melemparkan sebuah wortel yang telah dibawanya ke arah naga itu. Namun ternyata wortel yang dibawa oleh dirinya, berhasil meledakkan naga itu tanpa tersisa. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Dia memang mengetahui jika kekuatan serangannya telah meningkat sebelumnya. Akan tetapi dia tidak pernah mengira kalau satu serangannya saja, mampu untuk menghabiskan seekor naga terkuat. Sehingga dia memilih untuk tidak terlalu memikirkan hal tersebut. Karena dia harus mengantarkan hasil pertaniannya menuju ke ibu kota kerajaan. Pada akhirnya Al pun sampai di gerbang masuk dari ibu kota kerajaan. Di sana dia pun melihat jika ada seorang wanita yang sedang diculik oleh seseorang. Tanpa basa-basi Al pun langsung menolong wanita tersebut. Bahkan Al bisa menghajar penculik itu dengan sangat mudah. Wanita itu pun langsung berterima kasih kepada Al karena telah menyelamatkannya dari tindakan penculikan itu. Akan tetapi sayangnya Al harus segera bergegas mengantarkan hasil pertaniannya menuju ke pasar. Setelah selesai mengantarkan semua sayurannya, secara tiba-tiba Al diminta untuk berhenti oleh para penjaga gerbang. Ternyata wanita yang telah diselamatkan oleh Al sebelumnya, merupakan seorang putri pertama dari kerajaan Meigis. Putri itu bernama Val. Lalu Putri Val meminta kepada Al untuk mengabdi kepada kerajaannya. Tidak hanya itu, Al juga akan mendapatkan gaji yang sangat tinggi. Namun Al memutuskan untuk menolak tawaran dari Putri Val.
Karena dia lebih menyukai pekerjaannya sebagai seorang petani biasa. Mendengar hal itu Putri Val pun menawarkan sebidang tanah yang sangat luas. Asalkan dia bisa merekrut Al untuk mengabdi kepada kerajaannya itu. Ternyata orang yang telah menculik Putri Val sebelumnya, mempunyai status rata-rata sekitar 500 poin. Bisa dipastikan jika penculik itu mempunyai kekuatan yang setara dengan kesatria kerajaan. Namun Al bisa mengalahkan penculik itu dengan sangat mudah. Karena itulah alasan kenapa Putri Val sangat ingin merekrut Al ke dalam kerajaannya. Ternyata yang sebenarnya status rata-rata dari Al ada di angka 65.000 poin. Dan itu merupakan angka yang sangat tinggi, apalagi untuk ukuran manusia biasa sepertinya. Bahkan pahlawan legendaris saja hanya mempunyai status rata-rata di angka 1000 poin. Lalu mereka kedatangan 3 orang petualang, yang sedang menghadapi seekor naga hutan sebelumnya. Mereka bertiga pun menceritakan tentang kejadian yang telah mereka alami, yang dimana secara tiba-tiba mereka melihat naga hutan itu meledak, tanpa sebuah alasan yang sangat jelas. Di saat mereka ingin mencari seseorang yang telah melakukan hal tersebut, mereka hanya menemukan jejak dari kereta kuda saja. Mendengar hal itu membuat Putri Val langsung menyadari, jika orang yang sedang dimaksud oleh para petualang itu sebenarnya adalah Al. Akan tetapi sayangnya Al telah melarikan diri dengan menggunakan kereta kudanya. Hal itu dilakukan olehnya karena dia tidak mau mengabdi kepada sebuah kerajaan. Al hanya ingin menjadi seorang petani yang biasa saja. Sedangkan di sisi Putri Val muncul seorang kesatria yang meminta kepadanya, agar segera kembali ke istana kerajaannya. Sesampainya di dalam istana kerajaan, dia pun diberitahu jika telah ada kawanan monster yang sedang mendekati ibu kota kerajaan. Mendengar hal itu membuat Putri Val bersama dengan Raja menjadi sangat terkejut. Karena yang terjadi seharusnya Raja Iblis sudah berhasil dikalahkan, oleh seorang pahlawan dari pihak umat manusia. Bahkan mereka juga telah membuat perjanjian damai antara kedua ras, dengan semua monster iblis yang masih tersisa. Namun secara mengejutkan para iblis malah memulai invasi untuk menuju ke kerajaan mereka. Lalu konsultan dari kerajaan itu yang bernama Cecil, mengatakan jika kemungkinan semua itu merupakan aksi balas dendam dari para iblis. Karena yang terjadi sebenarnya, ada banyak sekali iblis yang tidak menyetujui perjanjian damai dengan umat manusia. Sedangkan pemimpin dari invasi sekarang ini, merupakan kapten pertama dari pasukan Raja Iblis yang bernama Romeo. Sehingga Cecil meminta kepada Putri Val bersama dengan Raja, untuk melarikan diri dari istana kerajaan tersebut. Karena cepat atau lambatnya ibu kota kerajaan akan menjadi medan pertempuran. Pada awalnya Raja menolak untuk melarikan diri, karena dia harus meninggalkan rakyatnya sendiri. Namun Cecil berhasil membujuk Raja agar segera kabur dari istana kerajaan. Sedangkan di sisi lain Al pada akhirnya sampai di rumahnya. Dia pun berniat untuk beristirahat karena dia telah bekerja seharian penuh. Tidak lama kemudian Vesta pun datang ke rumah Al dengan sangat tergesa-gesa. Vesta mengatakan jika di dekat desa dari mereka, akan ada banyak sekali para monster yang melewati desanya. Karena itulah Vesta meminta kepada Al untuk langsung mengemasi semua barang-barangnya, sehingga mereka berniat untuk pergi menuju ke tempat yang lebih aman. Namun Al lebih mengkhawatirkan semua tanaman yang telah dimilikinya. Karena itulah Al langsung berlari menuju ke ladangnya, yang dimana dia menanam semua tanamannya di sana. Untungnya semua tanamannya tidak ada yang rusak sama sekali. Akan tetapi dia melihat jika telah ada ratusan monster, yang sedang menuju ke ibu kota kerajaannya. Pada awalnya Al berpikir kalau itu bukanlah urusannya. Namun dia pun mulai menyadari jika saja kerajaan hancur tanpa tersisa, maka distribusi dari semua barang otomatis akan dihentikan. Jika semua itu akan terjadi nantinya, maka semua sayuran yang telah dia tanam dengan sangat bersusah payah, tidak akan laku lagi untuk dijual nantinya. Karena itulah Al berniat untuk menghadapi para monster yang akan menyerang ibu kota kerajaan. Sedangkan di sisi lain Putri Val bersama dengan Raja, sedang melarikan diri dari kerajaan dengan mengendarai beberapa kuda. Orang yang memimpin jalan untuk mereka semua, adalah konsultan dari kerajaan yaitu Cecil. Akan tetapi sayangnya jalur yang ingin mereka lalui, malah berakhir sampai di sana karena jalannya telah buntu.
Lalu ternyata identitas dari Cecil yang sebenarnya adalah seorang iblis. Dia merupakan kapten pertama dari pasukan Raja Iblis yaitu Romeo. Dia juga yang telah merencanakan semua itu, untuk invasi dari para kawanan monster sekarang itu. Tujuan dari Romeo yang membawa Putri Val bersama dengan Raja ke tempat itu, karena dia sangat ingin membunuh mereka berdua. Dia juga berencana untuk menyamar menjadi Raja. Sehingga dia akan menjadi Raja yang memimpin kerajaan Maegis. Mendengar semua itu para kesatria pun langsung menyerang Romeo dengan segenap kekuatan dari mereka. Akan tetapi mereka semua berhasil dikalahkan dengan sangat mudah. Lalu Romeo mulai menyerang Putri Val bersama dengan Raja. Mereka berdua berusaha untuk menahan serangan itu dengan sekuat tenaganya. Akan tetapi sayangnya kekuatan dari mereka berdua menjadi sangat lemah jika dibandingkan dengan kekuatan dari Romeo. Untungnya Al berhasil datang tepat pada waktunya, sehingga dia pun langsung menyelamatkan mereka berdua. Dia hanya menggunakan sebuah cangkul untuk membunuh semua monster yang merupakan bawahan darinya. Melihat hal itu membuat Romeo menjadi sangat kesal, karena semua bawahannya berhasil dibunuh oleh Al dengan sendirinya. Sehingga dia pun menyerang Al dengan menggunakan seluruh kekuatannya. Namun secara mengejutkan Al bisa menghajar Romeo, dan membuatnya menjadi terluka sangat parah. Lalu Romeo pun menghisap semua bawahannya yang masih tersisa, sehingga dia bisa berevolusi ke bentuk yang sempurnanya. Dengan wujud seperti itu Romeo mempunyai status yang sangat luar biasa. Karena itulah Putri Val pun meminta kepada Al, untuk langsung pergi agar bisa melarikan diri dari sana. Sebab hal itu sangatlah tidak memungkinkan, jika Al bisa mengalahkan Romeo dengan wujudnya yang seperti itu. Padahal yang sebenarnya Al mempunyai status, yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Romeo. Sehingga Al berhasil mengalahkan Romeo, hanya dengan menggunakan satu pukulannya saja. Melihat pemimpin dari mereka yang telah dikalahkan dengan sangat mudah, para monster pun memutuskan untuk kabur dari sana. Dengan begitu maka pertempuran itu berhasil dimenangkan olehnya. Pada akhirnya hari pun telah berlalu. Al pun diundang untuk menuju ke istana kerajaan oleh sang raja. Dia pun mengucapkan terima kasih kepada Al, karena dia telah menyelamatkan kerajaan mereka beserta dengan seluruh keluarganya. Raja juga meminta kepada Al untuk mengabdi kepada kerajaannya. Bahkan Raja bersedia untuk memberikan gelar apapun kepadanya, asalkan dia mau mengabdi kepada kerajaan mereka. Akan tetapi tanpa basa-basi Al langsung menolak tawaran darinya. Karena satu-satunya pekerjaan yang dia inginkan, hanya ingin menjadi seorang petani biasa saja. Sehingga Putri Val pun memberikan sebidang tanah yang sangat luas kepadanya. Namun sebagai gantinya Al diminta untuk mendaftar ke dalam sebuah guild petualang, agar pihak kerajaan bisa meminta bantuan kepada Al, jika saja ada invasi dari para monster lagi nantinya. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras, untuk mengetahui cerita selanjutnya. Cerita diawali, dengan memperlihatkan Al, dan Putri Val. Di saat mereka sedang berkeliling kota, Putri Val pun menggunakan sebuah jepitan rambut yang memiliki efek sihir pemalsuan. Tujuannya agar dia bisa menyembunyikan identitasnya dari para penduduk kota. Lalu mereka pun mengunjungi guild petualang. Sesuai dengan janji yang telah ditepati olehnya, jika Al akan mendaftar ke dalam guild petualang itu. Karena Putri Val telah memberikan ladang yang sangat luas kepadanya. Di sana Al bertemu dengan gadis resepsionis yang bernama Helen. Di saat dia sedang ingin mendaftarkan dirinya, ternyata ketiga petualang yang telah diselamatkan olehnya juga mendatanginya. Mereka bertiga bernama Jack, Lamia, dan juga Luke. Mereka juga mengucapkan terima kasih kepada Al, karena dia telah menolong mereka sebelumnya. Dia juga telah berhasil membunuh seekor naga hutan yang berperingkat S,
hanya menggunakan satu serangannya saja. Mendengar perkataan dari mereka membuat para petualang yang lain menjadi sangat terkejut. Akan tetapi Al langsung mengatakan jika dia hanyalah seorang petani biasa. Setelah selesai dalam urusan mendaftar di guild petualang, Al pun memutuskan untuk langsung mengambil misi pertamanya. Namun karena Al baru saja mendaftar sebagai seorang petualang, maka dia hanya menjadi seorang petualang dengan peringkat G, sehingga misi yang akan diambil oleh dirinya juga masih sangat terbatas. Di sana Al pun mengambil sebuah misi untuk mengumpulkan 10 rumput milk yang ada di hutan Green. Akan tetapi Helen menjadi sangat khawatir kepada Al, karena dia tidak mempunyai zirah atau perlengkapan apapun untuk melindunginya. Karena itulah Helen memberikan sebuah jubah yang telah diberikan kekuatan sihir kepadanya, yang dimana jubah itu bisa meningkatkan sedikit pertahanan dari penggunanya. Namun Al langsung menolak jubah pemberian dari Helen, karena dia merasa sangat tidak percaya diri. Akan tetapi Helen pun terus-menerus memaksanya, sehingga Al pun harus menerimanya dengan senang hati. Moshi-moshi? なんでもないの。私からのお祝いよ。ありがとうございます。私はヘレン。ヘレン・リーン。 Setelah semua itu Al pun berangkat menuju ke hutan Green. Di saat dia sedang mengumpulkan rumput yang akan dibutuhkan, Al malah menemukan sekeping sisik yang sangat mencurigakan. Melihat hal itu membuat dirinya menjadi sangat terkejut. Karena seharusnya tidak ada satupun monster di dalam hutan Green yang mempunyai sisik. Monster yang sangat berbahaya yang ada di sana hanyalah para orc saja. Karena mereka mempunyai sebuah hasrat seksual yang sangat tinggi. Yang dimana mereka sering menyerang para petualang, untuk bisa memenuhi semua hasrat seksualnya. Lalu muncul seekor orc wanita yang langsung menyerangnya. Namun Al yang menjadi sangat terkejut tidak bisa berbuat apapun. Untungnya Jack muncul di sana sehingga dia berhasil membunuh orc itu dengan sangat mudah. Al pun mengucapkan terima kasih kepada Jack karena dia telah menyelamatkan dirinya. Lalu Al menanyakan tentang sisik misterius yang sebelumnya telah ditemukan olehnya. Jack pun menjawabnya jika sisik itu berasal dari monster misterius, yang masih belum diketahui identitasnya oleh semua orang. Ada yang mengatakan jika sisik itu merupakan sisik dari seekor naga hitam. Namun belum ada yang bisa memastikan kebenaran dari rumor tersebut. Karena belum ada seorang pun yang pernah melihat sesosok itu secara langsung. Namun tidak lama kemudian suasana dari hutan itu secara tiba-tiba menjadi lebih gelap. Mereka juga merasakan kalau ada energi yang sangat besar yang sedang mendekat. Lalu muncul monster misterius yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Monster itu merupakan seekor naga hitam yang sangat mengerikan. Melihat hal itu membuat mereka semua menjadi sangat ketakutan, dan tidak bisa melakukan apapun. Untungnya naga itu hanya numpang kewat saja dan sama sekali tidak menyerang mereka. Di sana Al sempat melihat status yang dimiliki oleh naga hitam tersebut. Ternyata naga itu memiliki status yang sangat tidak masuk akal. Dia memiliki kekuatan serangan yang lebih dari 230.000 poin. Keesokan harinya Al bersama dengan yang lainnya, kembali untuk menuju ke kantor guild petualang. Di sana mereka menemui Helen agar bisa melaporkan soal kejadian sebelumnya. Mendengar cerita dari mereka berempat membuat ketua guild petualang menjadi sangat terkejut. Karena jika naga itu benar-benar memiliki serangan 230.000 poin, maka bisa dipastikan juga jika dia mampu menghancurkan sebuah negara dalam sekejap. Sesosok dari naga hitam itu sangat mirip dengan naga jahat Ouroboros yang telah muncul di dalam legenda, sehingga mereka harus segera menyegel hutan Green, agar para petualang tidak bisa datang ke sana. Lalu Al juga menunjukkan sisik dari naga hitam, yang telah ditemukan olehnya sebelumnya. Melihat hal itu membuat Helen bereaksi menjadi sangat aneh, sehingga dia langsung tidak sadarkan dirinya. Kemudian diperlihatkan masa lalu dari Helen. Ternyata sebenarnya Helen mempunyai seorang adik laki-laki, yang bernama Lee.
Namun pada suatu hari mereka sedang dikejar oleh naga hitam, yang telah dilihat oleh Al bersama dengan yang lainnya sebelumnya. Sehingga naga hitam tersebut langsung menggigit adik dari Helen dan membuatnya menjadi tewas. Lalu Al bertemu dengan ibu angkat dari Helen yang bernama Wong Lin. Dia menjadi sangat terkejut di saat melihat jubah yang dipakai oleh Al. Karena sebenarnya di 15 tahun yang telah lalu, Wong Lin bersama dengan suaminya menemukan Helen di pinggir sungai. Namun Helen sama sekali tidak mengingat apapun kecuali namanya sendiri. Dan satu-satunya barang yang dibawa oleh Helen hanyalah jubah itu. Karena itulah Wong Lin menjadi sangat terkejut di saat mengetahui jika Helen memberikan jubah itu kepadanya. Karena yang seharusnya jubah itu sangatlah berharga untuk Helen. Kemungkinan alasan kenapa ingatan dari Helen bisa menghilang, jika dia ada hubungannya dengan naga jahat Ouroboros. Sehingga Al memutuskan untuk mencari tahu soal naga tersebut. Agar dia bisa membantu Helen untuk mengingat sedikit tentang masa lalunya. Di sana Al pun berniat untuk mencari tahu informasi soal naga Ouroboros di sebuah perpustakaan. Namun sayangnya dia tidak bisa menemukan satupun informasi yang sangat berguna. Lalu Al memutuskan untuk mencari tahu tentang laporan kerusakan yang telah terjadi di 15 tahun yang lalu. Akan tetapi penjaga perpustakaan langsung melarang Al untuk membaca tentang laporan kerusakan yang diinginkannya. Karena hanya petualang yang berperingkat atas saja yang diperbolehkan untuk membaca tentang laporan itu. Untungnya Putri Val langsung mendatanginya, dengan bantuan dari Putri Val dia pun diizinkan untuk membaca laporan yang telah dicari olehnya sebelumnya. Dalam laporan itu menceritakan jika dulu ada seorang pedagang yang datang untuk mengunjungi desa Honoru. Namun sayangnya desa tersebut telah hancur tanpa tersisa. Pedagang itu juga menemukan 2 keping sisik yang sangat misterius. Sehingga dia pun menyimpulkan kalau penyebab hancurnya desa itu merupakan akibat dari naga jahat Ouroboros. Padahal yang seharusnya naga itu telah mati selama beberapa ratus tahun yang lalu. Diceritakan juga kalau naga Ouroboros memakan kehancuran dan juga keputusasaan, lalu suatu hari dia pun bertarung melawan naga suci Meraj. Yang dimana naga suci itu merupakan musuh bebuyutan darinya, akan tetapi diceritakan jika Ouroboros tewas dalam pertarungan tersebut. Namun entah apa sebabnya dia telah muncul kembali, dan langsung menghancurkan desa Honoru. Jika naga Ouroboros sampai terlahir kembali, maka seluruh dunia akan berada di dalam bahaya. Karena itulah untuk menjaga stabilitas dari dunia, pihak Guild Petualang memutuskan untuk merahasiakan tentang informasi itu. Bahkan Putri Val yang berasal dari keluarga kerajaan saja tidak mengetahui mengenai informasinya. Pada akhirnya di keesokan harinya, Al bersama dengan Putri Val pergi untuk menuju ke reruntuhan di desa Honoru. Di sana mereka berniat untuk mencari petunjuk mengenai insiden yang terjadi di 15 tahun yang lalu. Tidak lama setelah mereka sampai di sana, Al pun secara tiba-tiba mendengar suara dari anak kecil yang sedang memanggilnya. Oleh karena itu dia pun langsung berlari menuju ke sumber suara itu. Yang dimana suara itu berasal dari seorang anak kecil, yaitu Lei. Namun yang bisa mendengar suara itu hanyalah Al saja. Sedangkan Putri Val yang datang bersama dengannya, sama sekali tidak bisa mendengarnya atau melihatnya. Bisa dipastikan jika Lei merupakan seorang hantu. Dia juga merupakan arwah dari adiknya Helen, yang telah meninggal di 15 tahun yang lalu. Akan tetapi entah kenapa cuma Al saja yang bisa melihat dan mendengar suara darinya. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Cerita diawali dengan memperlihatkan Al dan Putri Val, di mana mereka melihat sesosok arwah. Namun, hanya Al yang dapat melihat dan berbicara dengannya karena jubah yang Al pakai. Karena itulah Al pun langsung merangkul Putri Val dengan menggunakan jubah itu. Tujuannya agar Putri Val bisa melihat Lei dan mendengarkan penjelasan darinya. Di sana Lei pun mengatakan jika sebenarnya dia merupakan adik Helen yang telah meninggal dunia. Lei juga menceritakan apa yang telah terjadi dengan insiden yang menghancurkan kota Honoru. Ternyata sekitar 15 tahun yang telah berlalu, warga di kota Honoru masih bisa hidup dengan damai seperti biasanya. Lalu Helen pun mencari adiknya ke dalam hutan, untuk memberitahu jika makan siang dari mereka telah disiapkan.
Sehingga dia pun melihat adiknya yang sedang berlatih ilmu berpedang sendirian. Ternyata Lei telah bermimpi untuk menjadi seorang pejuang, dan tidak takut dengan bahaya yang akan menimpanya. Namun Helen melarang Lei untuk melakukan hal tersebut, karena dia menjadi sangat khawatir jika Lei akan melukai dirinya sendiri. Di saat mereka sedang berbicara bersama-sama, secara tiba-tiba muncul sebuah awan hitam yang ingin menutupi langit di kota Honoru. Tidak hanya itu, naga hitam Ouroboros juga datang ke sana, dan tanpa basa-basi dia langsung menghancurkan kota itu. Para warga yang tidak mempunyai kesalahan juga dibunuh tanpa tersisa oleh naga jahat tersebut. Sedangkan di sisi lain Helen bersama dengan Lei langsung berlari, untuk bisa menuju ke kota yang ditinggali oleh mereka. Di sana mereka pun melihat jika banyak rumah warga yang dihancurkan dan terbakar. Mereka juga melihat naga jahat Ouroboros, yang sedang menakuti seorang wanita tua beserta dengan 2 anak kecil. Yang dimana salah satu dari anak kecil itu, sama sekali tidak merasa ketakutan dengan dirinya. Bahkan dia juga melempari ke kepala naga jahat Ouroboros, dengan menggunakan batu kerikil yang telah diambil olehnya. Melihat hal itu Ouroboros pun langsung membunuh anak kecil tersebut. Karena dia benar-benar sangat tidak menyukai, jika ada manusia yang tidak merasakan ketakutan setelah melihatnya. Sehingga tanpa basa-basi naga jahat Ouroboros pun langsung membunuh anak kecil itu. Sedangkan di sisi lain Helen bersama dengan Lei, memutuskan untuk bisa melarikan diri dari sana. Akan tetapi yang sebenarnya mereka menjadi sangat khawatir, dengan keadaan dari para penduduk yang lainnya. Namun mereka juga tidak bisa berbuat apapun, jika menghadapi seekor naga yang mempunyai kekuatan sebesar itu. Di saat mereka ingin berlari untuk menjauhkan diri dari kota, secara tiba-tiba naga jahat Ouroboros juga langsung muncul di sana, sehingga mereka berdua pun langsung dihentikan olehnya. Melihat hal itu membuat Helen bersama dengan adiknya langsung melarikan diri, untuk bisa mencari tempat yang lebih nyaman nantinya. Akan tetapi sayangnya Heken malah tersandung dengan sebuah batu kerikil, sehingga dia pun langsung menjadi terjatuh. Di sana naga jahat Ouroboros berusaha untuk membunuh Helen, agar dia bisa dengan mudah memakan jiwa darinya. Untungnya Lei telah berhasil menghentikan naga jahat Ouroboros, yang sangat ingin memakan tubuh dari Helen. Yang dimana dia berhasil melukai mata dari naga jahat Ouroboros, hanya dengan menggunakan pedangnya saja. Akan tetapi luka seperti itu bisa disembuhkan dengan sangat mudahnya oleh naga jahat Ouroboros. Di sana naga itu menjadi semakin kesal, dan berencana untuk bisa membunuh Lei secara begitu saja. Lalu naga jahat Ouroboros mengatakan kepada Helen yang sedang bersedih, bahwa dia tidak akan membunuhnya dalam waktu sekarang ini. Karena dia akan muncul lagi di sekitar 15 tahun lagi. Dan di saat itulah dia akan langsung menghancurkan Helen, beserta dengan kota yang telah ditinggali olehnya. Namun Lei pun langsung mengatakan jika dia tidak membiarkan hal itu sampai terjadi. Meskipun dia sekarang telah meninggal dunia, akan tetapi Lei akan melindungi Helen dengan cara apapun. Mendengar hal itu membuat Ouroboros memutuskan untuk tidak segera memakan jiwa milik Lei terlebih dahulu. Dia berniat untuk membuat jiwa dari Lei agar melihat sendiri, seperti apa nasib tragis yang akan menimpa Helen di masa depan. Setelah mengatakan semua itu naga jahat Ouroboros langsung menghilang dari tempat itu. Tidak lama setelah naga jahat Ouroboros telah pergi dari sana, pada akhirnya Lei pun langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Melihat hal itu membuat Helen menjadi semakin sedih, karena dia telah kehilangan seseorang yang sangat berharga baginya. Dari kejadian itulah Helen langsung mengalami trauma yang sangat mendalam. Sehingga pada akhirnya hal itu membuat Helen menjadi kehilangan ingatan, di saat dia masih sangat kecil dulunya. Dari insiden yang telah menimpa kota Honoru di masa lalunya, Helen merupakan satu-satunya orang yang berhasil bertahan hidup.
Setelah naga jahat Ouroboros telah berhasil menghancurkan sebuah kota, dia akan selalu membiarkan satu orang yang masih selamat. Tujuannya agar orang itu bisa menceritakan tentang pengalamannya kepada orang lain nantinya. Dengan cara yang seperti itu maka cerita yang sangat mengerikan itu akan tersebar di sekitar semua orang. Dan jika hal itu sampai terjadi maka naga jahat Ouroboros akan menjadi semakin kuat. Karena naga jahat Ouroboros telah berhasil mendapatkan kekuatan terbesarnya, dengan cara menyerap energi negatif dari seorang manusia. Beberapa ciri dari energi negatif yang akan dimaksudkan adalah, sebuah ketakutan dan keputusasaan yang sangat luar biasa. Bisa dipastikan jika semakin banyak sekali orang merasa ketakutan dengan cerita dari naga jahat Ouroboros, hal itu bisa membuat dirinya menjadi semakin kuat. Sehingga Le pun langsung meminta kepada Al, agar dia bisa menyelamatkan kakaknya dan juga menghentikan tindakan dari naga jahat Ouroboros. Akan tetapi sayangnya Al tidak mungkin bisa mengalahkan naga jahat Ouroboros dengan kekuatannya yang sekarang ini. Karena itulah Al hanya perlu membuat naga jahat Ouroboros menjadi lemah saja. Naga jahat Ouroboros juga bisa mendapatkan kekuatannya, dengan menyerap sebuah keputusasaan dari orang lain. Namun sebaliknya jika harapan akan membuat kekuatan milik naga jahat Ouroboros menjadi semakin melemah. Setelah mendengar semua itu Al pun langsung membawa Putri Val menuju ke ibu kota kerajaan. Sesampainya di depan gerbang ibu kota kerajaan, Putri Val ditugaskan untuk mengumpulkan para prajurit yang akan dibutuhkan nantinya. Lalu dia juga akan membimbing para penduduk di kota, untuk bisa mengungsi ke tempat yang lebih nyaman. Sedangkan di sisi lain Al akan bertugas, untuk melindungi Helen dari serangan naga jahat Ouroboros sendirian. Lalu di sisi lain Helen sedang memasuki area hutan, sambil membawakan sebuah pisau yang ada di tangannya. Tidak lama kemudian naga jahat Ouroboros langsung muncul di depan matanya. Sesuai dengan perjanjian di masa lalunya, jika naga jahat Ouroboros akan datang kembali untuk memakan jiwa dari Helen. Tidak hanya itu dia juga akan memakan semua jiwa dari orang terdekatnya. Melihat hal itu membuat Helen langsung mengingat tentang masa lalunya. Setelah mengingat momen kematian dari adik kesayangannya, hal itu membuat Helen menjadi sangat berputus asa. Kemudian Helen memutuskan untuk bisa melakukan bunuh diri dengan menggunakan pisaunya. Untungnya Al berhasil datang tepat pada waktunya, sehingga dia berhasil menghentikan Helen untuk melakukan tindakan bunuh dirinya. Namun naga jahat Ouroboros langsung menyerang Al, dengan menggunakan kekuatan terbesar darinya, akan tetapi Al berhasil terselamatkan dari serangan itu. Melihat hal itu membuat naga jahat Ouroboros menjadi sangat terkejut. Karena tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup, setelah mereka menerima serangan itu darinya. Namun Al kenapa berhasil bertahan dari serangan tersebut? Bahkan dia juga bisa menyerang balik dengan cara memukul dirinya. Sehingga mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Akan tetapi sayangnya Al berhasil dibuat kewalahan, dengan menggunakan kekuatan yang sangat besar dari naga jahat Ouroboros. Sedangkan di sisi lain Helen masih menyalahkan dirinya sendiri, karena kematian tragis dari adik kesayangannya. Karena itulah Al pun menceritakan jika dia baru saja bertemu dengan adik darinya. Bahkan adiknya juga menitipkan sebuah pesan kepadanya, yang dimana Le tidak pernah menyesali sedikit pun, karena dia telah berhasil menyelamatkan Helen sebelumnya. Sehingga dia meminta kepada Helen agar tidak pernah menyalahkan dirinya sendiri, karena insiden yang membuat Le harus meninggal dunia. Mendengar hal itu membuat Helen menjadi merasakan sedikit harapan, untuk bisa menjalankan hidupnya dengan sangat bahagia. Sedangkan di sisi lain kekuatan dari naga jahat Ouroboros mulai menurun dengan sangat drastis. Karena sekarang dia tidak bisa lagi menyerap energi negatif dari tubuh Helen. Dengan cara seperti itu Al pun bisa mengalahkan naga jahat Ouroboros, hanya dengan menggunakan sekali pukulannya saja.
Namun secara tiba-tiba Helen malah menusuk Al menggunakan sebuah pisau yang dibawa olehnya. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Lalu, bagaimana dengan keadaan Al? Tetap bersama. Cerita diawali dengan memperlihatkan Helen yang sedang menyerang Al secara membabi buta dan berusaha untuk membunuhnya. Di saat Al sedang dalam kondisi yang sangat terpojok, secara mengejutkan muncul naga suci yang langsung menyelamatkannya. Naga suci itu bernama Mirage, yang merupakan seekor naga suci yang telah menghadapi naga jahat Ouroboros sebelumnya. Di sana Mirage pun menceritakan jika Helen sekarang ini telah berhasil dikendalikan oleh naga jahat Ouroboros. Karena itulah alasan kenapa Helen mencoba untuk menyerang Al dan mencoba untuk segera membunuhnya. Lalu Mirage pun menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan luka yang ada di tubuhnya Al. Ternyata sebenarnya Mirage bisa menyembuhkan luka di tubuhnya Al dengan sangat mudah, akan tetapi yang menjadi masalahnya sekarang ini, dia telah kehabisan tenaga untuk bisa bertarung melawan naga jahat Ouroboros. Karena itulah Al pun bertugas untuk menghancurkan pertahanan miliknya. Jikalau dia bisa untuk melakukan hal tersebut, maka Mirage akan menggunakan kekuatannya yang masih tersisa, untuk langsung membunuh naga jahat Ouroboros. Dengan cara seperti itu maka Helen akan langsung bisa diselamatkan, dan akan kembali seperti semulanya. Pada awalnya naga jahat Ouroboros mengira, jika Al tidak akan mungkin sanggup melawan Helen yang telah dikendalikan olehnya. Karena Helen merupakan orang yang sangat berjasa di dalam hidupnya Al. Oleh sebab itu Al tidak akan sanggup untuk melukai Helen, karena dia benar-benar sangat menyayanginya. Namun ternyata Al tanpa ragu langsung menyerang naga jahat Ouroboros, dengan menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Sebab melalui tatapan mata dari Helen Al bisa langsung melihat, jika Helen meminta kepada Al tanpa ragu untuk menyerangnya. Itulah alasan kenapa Al mampu menyerang naga jahat Ouroboros dengan kekuatan penuhnya. Sehingga naga jahat Ouroboros mendapatkan luka yang sangat parah dari serangan itu. Namun secara tiba-tiba naga jahat Ouroboros langsung keluar dari tubuhnya Helen. Lalu dia berusaha untuk bisa masuk ke tubuh dari Al, dan mencoba untuk langsung mengendalikannya. Di sana naga jahat Ouroboros menjadi sangat meyakini, jika dia berhasil menang di dalam pertarungan sekarang itu. Karena musuh yang sangat berbahaya telah berhasil dikendalikan olehnya. Namun di saat naga jahat Ouroboros masuk ke dalam hati dari Al, dia hanya melihat Al yang sedang mencangkul dengan sangat bersantai. Semua hal yang ada di dalam hatinya, hanyalah mengenai pertanian dan beberapa hal yang lainnya. Tidak ada celah di dalam hati dari Al, yang bisa digunakan oleh naga jahat Ouroboros untuk bisa mengendalikannya. Sehingga pada akhirnya naga jahat Ouroboros gagal dalam mengendalikan tubuh dari Al. Tidak hanya itu dia juga menjadi sangat terkejut, dengan semua situasi yang telah dialami oleh dirinya. Bahkan Al berhasil memantulkan kesadaran dari naga jahat Ouroboros dengan sangat mudah. Melihat naga jahat Ouroboros yang masih menjadi sangat terkejut, Mirage pun tanpa basa-basi langsung mengerahkan seluruh kekuatannya. Dengan menggunakan kekuatan penuh darinya, Mirage pun berhasil mengalahkan naga jahat Ouroboros dengan sangat mudah. Dengan terkalahkan naga jahat Ouroboros, maka ibu kota di kerajaan telah terselamatkan dari bencana itu. Lalu Helen pun langsung membawa Al yang menjadi pingsan, menuju ke ruangan medis yang ada di guild petualang. Al pun berhasil tersadarkan kembali, setelah beristirahat dengan sangat cukup. Helen pun langsung menjelaskan kepada Al, mengenai apa yang terjadi di saat dia tidak sadarkan diri lagi. Ternyata berkat bantuan dari Al bersama dengan Mirage sebelumnya, mereka berhasil memurnikan naga jahat Ouroboros tanpa adanya masalah. Namun sayangnya Mirage langsung kehabisan tenaga, setelah dia berhasil memurnikan naga tersebut. Karena itulah Mirage juga ikut menghilang bersama dengan dirinya.
Kemudian Al juga menanyakan kepada Helen, bagaimana keadaannya di saat dirinya dirasuki oleh naga jahat Ouroboros. Helen pun menjawabnya jika dia telah baik-baik saja. Namun ada beberapa hal aneh yang terjadi kepada tubuhnya. Yang dimana dia sekarang ini Helen bisa merubah beberapa bagian tubuhnya menjadi bentuk dari seekor naga. Walaupun naga jahat Ouroboros telah menghilang dari tubuhnya, akan tetapi sebagian kekuatan miliknya masih tertinggal di dalam tubuh Helen. Dan sekarang Helen bisa menggunakan kekuatan tersebut untuk merubah beberapa anggota tubuhnya menjadi bentuk naga. Pada awalnya Helen tidak menerima dengan kondisi dari tubuhnya. Karena dia memiliki ingatan yang sangat buruk dengan kekuatan yang dimiliki oleh naga jahat Ouroboros. Yang dimana sekitar 15 tahun yang berlalu, desa tempat tinggalnya telah dihancurkan tanpa tersisa dengan kekuatan tersebut. Bahkan adiknya sendiri telah dibunuh dengan sangat kejam oleh naga jahat Ouroboros. Namun untuk sekarang ini Helen berniat menggunakan kekuatan itu untuk bisa menyelamatkan orang yang lainnya. Lalu mereka pun mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan untuk merayakan kemenangan mereka dalam pertempuran sebelumnya. Yang dimana mereka telah berhasil menyelamatkan naga jahat Ouroboros, beserta dengan menyelamatkan ibu kota dari kerajaan. Kemudian di keesokan harinya Al memanen hasil pertaniannya bersama dengan Testa. Di saat mereka sedang membawa hasil panen tersebut, secara tiba-tiba muncul seorang tukang pos yang mengantarkan sebuah surat untuknya. Itu merupakan surat yang dikirimkan oleh ayahnya Al kepadanya. Yang dimana dia meminta kepada Al untuk segera menjenguk ayah beserta dengan ibunya. Bahkan ayahnya juga telah memberikan sejumlah uang untuk biaya dari perjalanannya beserta dengan yang lainnya. Karena mereka sudah sangat lama tidak bertemu lagi. Wajar saja jika kedua orang tua dari Al ingin bertemu dengan anaknya satu-satunya. Akan tetapi masalahnya sekarang ini Al telah mengambil sebuah misi dari guild petualang. Karena itulah dia baru bisa menjenguk kedua orang tuanya setelah menyelesaikan misi yang diambil olehnya. Lalu di saat Al sedang mengunjungi ibu kota dari kerajaan, dia pun membeli sebuah tomat yang dijual di pinggir jalan. Setelah dia mencicipinya, Al pun sangat menyukai cita rasa dari tomat tersebut. Al pun menjadi sangat tertarik untuk menanam tomat yang seperti itu. Pedagang itu pun mengatakan jika semua tomat yang dijual olehnya berasal dari sebuah kota yang bernama Lurugus. Diceritakan juga kalau mereka menggunakan sedikit pupuk istimewa untuk tanaman dari semua tomat mereka. Bisa dipastikan bahwa pupuk itu yang membuat cita rasa dari tomat itu menjadi sangat lezat. Mendengar penjelasan dari pedagang tomat itu, membuat Al menjadi sangat tertarik untuk mengunjungi kota Lurugus. Karena secara kebetulan kota Lurugus merupakan kota tempat kedua orang tuanya tinggal untuk sekarang ini. Sehingga dia bisa pergi ke sana sekaligus menjenguk kedua orang tuanya. Lalu Al mengatakan kepada Helen bahwa dia akan menuju ke kota Lurugus untuk sementara waktu. Namun masalahnya Al belum menyelesaikan misi yang telah dia ambil dari guild petualang sebelumnya. Untungnya Helen bersedia menggantikan Al untuk bisa mengerjakan misi tersebut. Setelah Helen berhasil mengendalikan kekuatan dari naga jahat Ouroboros di dalam tubuhnya, sekarang dia mempunyai kekuatan yang sangatlah kuat. Ternyata selain menjadi seorang resepsionis, Helen juga menyelesaikan misi dari guild petualang. Bahkan sekarang dia telah menjadi seorang petualang, dengan peringkat di rang F. Karena itulah Al bisa menjenguk kedua orang tuanya, tanpa perlu merasakan kekhawatiran lagi. Setelah Al keluar dari guild petualang, dia malah tidak sengaja bertemu dengan Putri Val. Al pun menceritakan jika dia akan pergi menuju ke kota Lurugus untuk sementara waktu. Mendengar hal itu Putri Val berniat untuk pergi bersama dengannya. Namun Al langsung menolak permintaan dari Putri Val. Sehingga tanpa basa-basi Al pun langsung berangkat menuju ke kota Lurugus. Di saat sedang dalam perjalanannya Al menjadi sangat tidak sabar,
untuk bisa menanam tomat di kebun miliknya. Karena beberapa hari ini Al telah disibukkan oleh invasi dari para monster, beserta dengan invasi dari naga jahat Ouroboros. Namun pada akhirnya Al bisa dengan bebas untuk mengerjakan pertanian yang sangat disukai olehnya. Di saat dia sedang berjalan menuju ke dalam hutan, secara tiba-tiba muncul seekor orc laki-laki yang langsung menyerangnya. Orc itu mencoba untuk menusuk pantat dari Al. Mengetahui hal itu Al pun langsung melarikan diri dari kejarannya. Lalu di saat Al sedang dalam situasi yang sedang terpojok, muncul seorang wanita yang datang untuk menyelamatkannya. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Cerita diawali dengan memperlihatkan cewek bernama Ruri. Di sana Ruri pun menanyakan kepada Al, alasan kenapa dia datang ke hutan itu sendirian. Padahal hutan itu sangatlah berbahaya, karena terdapat beberapa monster yang sering bermunculan. Lalu Al pun mengatakan jika dia merupakan seorang petualang. Namun yang menjadi masalahnya, dia masih memiliki trauma tersendiri dengan para monster orc itu. Dan itulah alasan kenapa Al tidak bisa berpikir dengan jernih, di saat muncul monster orc yang datang untuk menyerangnya. Tidak hanya itu Al juga mengatakan jika dia sedang dalam perjalanan, untuk bisa langsung menuju ke kota Lurugus. Mendengar hal itu membuat Ruri menjadi sangat terkejut. Karena ternyata Ruri juga ingin menuju ke kota Lurugus. Karena itulah Ruri pun menyarankan, agar mereka bisa pergi bersama-sama untuk menuju ke kota itu. Sebenarnya Al merasakan sangat tidak enak, dengan tawaran yang diberikan olehnya. Karena bagaimanapun juga Ruri merupakan seorang wanita. Sehingga akan menjadi sangat berbahaya, jika Ruri melakukan perjalanan dengan seorang pria yang baru saja dia kenal. Tidak hanya itu perjalanan dari mereka juga akan memakan waktu hingga beberapa hari. Secara otomatis mereka harus berkemah bersama di alam liar nantinya. Namun Ruri pun mengatakan jika dia sangat meyakini, jika Al tidak mungkin melakukan hal yang tidak senonoh. Karena itulah mereka bisa bepergian bersama, tanpa perlu memikirkan hal yang seperti itu. Pada akhirnya Al pun menyetujui tawaran yang diberikan olehnya. Lalu mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju ke kota Lurugus. Di saat mereka berdua sedang berjalan bersama, secara tiba-tiba mereka merasakan kehadiran seseorang yang sedang mendekat. Pada awalnya mereka langsung mengira, jika aura itu berasal dari seekor monster yang sangat berbahaya. Sehingga mereka langsung bersiap untuk bertarung melawan monster tersebut. Namun ternyata hawa keberadaan seseorang itu, berasal dari seorang tukang pos yang bernama Rix. Dia hanya ingin mengantarkan sebuah surat dari ibunya Al. Setelah selesai untuk mengantarkan surat itu, Rix pun langsung pergi untuk melanjutkan perjalanannya. Di sana Ruri pun mengira jika surat itu merupakan pesan yang sangat mendesak atau hal lainnya. Karena tukang pos itu hingga mendatangi Al, walaupun dia sedang berada di dalam hutan. Namun Al mengatakan jika ibunya merupakan orang yang sangat overprotektif kepada anaknya. Ibunya telah mengirimkan puluhan surat kepadanya, meskipun hanya untuk menanyakan kabarnya saja. Tidak hanya itu Al juga menanyakan kepada Ruri mengenai keluarganya. Karena kedua orang tuanya pasti menjadi sangat khawatir kepada Ruri, di saat mendengar perkataan dari Ruri memutuskan untuk berkelana sendirian. Namun Ruri langsung mengatakan jika keluarganya tidak keberatan sama sekali. Sebab tidak satu orang pun yang pernah mengkhawatirkan dirinya. Di sana Ruri pun memutuskan untuk membangun sebuah tenda di tempat itu. Karena sebentar lagi matahari juga akan tenggelam. Ruri pun mengeluarkan berbagai macam peralatan yang diperlukan, dari dalam tas kecil yang selalu dibawa olehnya. Melihat hal itu membuat Al menjadi sangat terkejut. Karena dia tidak menyangka jika di dalam tas sekecil itu, dia bisa menyimpan berbagai macam peralatan yang sangat besar. Ruri mengatakan jika tas itu merupakan salah satu benda pusaka, yang telah diwariskan oleh nenek moyang darinya. Ternyata Ruri merupakan seorang keturunan dari pahlawan, yang telah mengalahkan sang Raja Iblis di masa lalunya. Sedangkan tujuan dia pergi untuk berkelana sendirian, hanyalah untuk melatih kemampuannya agar dia bisa menjadi lebih kuat. Sampai pada suatu hari Ruri mendengar sebuah mitos, yang sangatlah aneh dari seorang pedagang. Yang dimana selama sekarang itu, sering terjadi kecelakaan yang sangat misterius di kota Lurugus.
Ada yang mengatakan jika dalang dari semua itu adalah seorang iblis. Namun anehnya tidak seorang pun yang bisa mengingat tentang insiden tersebut. Mendengar semua itu membuat Ruri memutuskan untuk menuju ke kota Lurugus, agar dia bisa langsung melakukan penyelidikannya. Dan itulah alasan kenapa Ruri berniat untuk mengunjungi kota tersebut. 心配されたのって初めてびっくりしちゃっただけ。 Pada akhirnya mereka memutuskan untuk beristirahat. Lalu Al berniat untuk tidur di luar tenda dengan sendirian. Karena dia tidak mungkin bisa tidur bersama dengan Ruri di dalam sebuah tenda bersama-sama. Namun Ruri pun mengatakan jika dia tidak mempermasalahkan kalau dia harus tidur bersama dengan Al dengan menggunakan tenda tersebut. Sebab jika dia tidur di luar tenda, Al pasti akan diserang oleh para orc yang sedang berkeliaran. Mendengar hal itu membuat Al memutuskan untuk tidur bersama dengan Ruri di dalam tenda tersebut. Pada awalnya mereka berniat untuk berbicara terlebih dahulu sebelum beristirahat. Namun ternyata Ruri malah langsung tertidur di saat dia baru masuk ke dalam kasurnya. Yang dimana di saat Ruri sedang tertidur nyenyak, dia merupakan orang yang sangat brutal. Bahkan dia tidak sengaja untuk menendang terong milik Al, beserta juga dengan kedua biji salaknya. おやすみ。 Lalu keesokan harinya mereka pun sampai di kota Lurugus. Di saat sampai di kota tersebut, mereka berdua pun langsung berpisah untuk mengerjakan urusannya masing-masing. Namun setelah urusan dari mereka telah berakhir, mereka berjanji untuk berpulang bersama menuju ke ibu kota kerajaan. Di sana Ruri pun menggambarkan sebuah peta, menuju ke hotel tempat dia menginap nantinya. Sehingga jika semua urusannya telah berakhir, Al bisa mencari Ruri menuju ke dalam hotel tersebut. Setelah mereka berdua berpisah, Ruri langsung pergi untuk melakukan penyelidikannya. Dia bertanya kepada para penduduk kota yang ada di sana, namun ternyata tidak ada satupun para penduduk yang pernah mendengar mengenai kasus misterius yang dimaksud olehnya. Mendengar hal itu membuat Ruri menjadi sangat senang. Karena itu artinya para penduduk kota tidak sedang berada dalam bahaya. Namun untuk bisa berjaga-jaga Ruri memutuskan untuk menyelidiki secara lebih lanjut mengenai kasus tersebut. Beberapa waktu kemudian Ruri mendengar teriakan misterius dari seorang wanita. Sehingga dia pun langsung berlari untuk menuju ke sumber suara itu. Di sana wanita itu langsung mengatakan, jika adiknya baru saja diculik oleh seekor iblis. Dan iblis itu langsung membawa adiknya untuk kabur menuju ke hutan ilusi. Mendengar hal itu membuat Ruri memutuskan pergi ke hutan tersebut untuk menolong adik dari wanita itu. Sedangkan di sisi lain Al pada akhirnya sampai di rumah milik orang tuanya. Di saat Al baru sampai ke sana, ibunya pun berlari dan langsung memeluk dirinya. Ternyata ibu dari Al bernama Lucica, yang dimana dia merupakan seorang wanita yang sangat cantik dan juga ceria. Namun sayangnya dia memiliki satu kekurangan yang sangat parah. Yang dimana Lucica merupakan tipe orang tua yang sangat menyayangi anaknya. Di saat dia melihat Al yang datang untuk menemui mereka, Lucica langsung memeluk dan tidak mau melepaskannya. Ketika mereka berdua sedang berpelukan, secara tiba-tiba ayah dari Al datang dan langsung memukulnya. Karena dia mengira jika Al merupakan orang asing, yang mencoba untuk menggoda istri kesayangannya. Dia melakukan hal itu karena dia telah lama tidak bertemu dengan Al, sehingga dia tidak bisa mengingat seperti apa wajah dari anaknya sendiri. Melihat hal itu membuat Lucica menjadi sangat marah, dengan perlakuan yang tidak baik dari suaminya itu. Karena dia telah berani untuk memukul anak kesayangannya, langsung di depan istrinya sendiri, sehingga dia langsung memberikan hukuman yang setimpal kepada ayah dari Al. Lalu setelah selesai menyiksa suaminya, Lucica membuatkan berbagai macam masakan untuk anak kesayangannya. Sedangkan ayah dari Al hanya mendapatkan seekor ayam gosong, sebagai menu makan malam darinya. Di sana Al pun mengatakan jika masakan dari ibunya, merupakan masakan ternak di seluruh dunia itu. Bahkan masakan dari Ruri tidak ada apa-apanya, jika dibandingkan dengan masakan dari ibunya Al. Mendengar hal itu membuat Lucica menjadi sangat posesif. Dia sangat curiga kenapa ada seorang wanita, yang berani membuatkan masakan untuk anak kesayangannya,
Lucica juga mengatakan jika Al masih belum cukup umur untuk bisa berpacaran dengan seorang wanita. Namun Al menjelaskan kalau Ruri merupakan seorang wanita yang telah mengantarkannya untuk menuju ke kota itu. Mereka juga tidak memiliki hubungan yang istimewa atau hal lainnya. Mendengar hal itu membuat Lucica menjadi lebih tenang. Kemudian di saat malam harinya, Al juga berbicara bersama dengan ayahnya. Dia pun menceritakan salah satu tujuan dia datang ke sana. Yang dimana Al berniat untuk mencari pupuk yang telah dijual di kota tersebut. Pupuk itu terbuat dari sari air garam dan biasanya digunakan untuk membuat tanaman tomat agar bisa menjadi lebih enak nantinya. Di sana ayahnya Al pun mengatakan, jika dia bisa mendapatkan pupuk itu dari sebuah pabrik garam yang ada di tepi kotanya. Tidak hanya itu, dia juga menunjukkan lokasi dari pabrik tersebut, dengan menggunakan sebuah peta yang telah dibawa oleh Al. Di saat dia melihat peta itu, dia menanyakan mengenai sebuah tanda yang ada di sana. Lalu Al pun menjelaskan jika tanda itu, merupakan lokasi hotel yang diinap oleh Ruri. Namun ayahnya Al mengatakan kalau tidak ada hotel atau hal lainnya di lokasi itu. Tidak hanya itu, dia juga menceritakan mengenai insiden misterius yang sedang diselidiki oleh Ruri. Namun ayah Al terus-menerus mengatakan bahwa dia tidak pernah mendengar rumor apapun mengenai insiden misterius itu atau hal lainnya. Dari penjelasan dari ayahnya Al itu, bisa dipastikan jika ada hal aneh dengan kasus yang sedang diselidiki oleh Ruri. Lalu keesokan harinya Al pergi untuk membeli pupuk dari air sari garam yang sedang dicari oleh dirinya. Setelah selesai menyelesaikan tujuan utamanya, Al memutuskan pergi menuju ke hotel tempat Ruri menginap. Namun di depan hotel itu Al malah melihat seorang pria yang sedang dikelilingi oleh para penduduk kota. Pria itu mengatakan jika dia baru saja diserang oleh seekor iblis yang sangatlah kuat di dalam hutan ilusi. Untungnya dia berhasil melarikan diri dari sana, berkat bantuan dari seorang wanita yang mempunyai rambut berwarna biru. Al pun langsung menyadari kalau wanita yang dimaksud oleh pria itu adalah Ruri. Karena itulah Al langsung berlari menuju ke hutan ilusi, untuk membantu Ruri agar bisa melawan iblis itu. Namun ternyata semua hal yang telah dilihat oleh dirinya sebelumnya, hanyalah sebuah ilusi yang dibuat saja. Hotel yang ada di sana beserta dengan para penduduk kota itu, juga hanya ilusi yang dibuat oleh pria misterius tersebut. Sedangkan di sisi lain Al masih belum menyadari, jika dia sedang dijebak oleh pria misterius sebelumnya. Di saat dia sampai di dalam hutan ilusi, Al melihat seorang wanita yang sedang diserang oleh seekor monster. Al pun langsung menyelamatkan wanita itu, sehingga dia berhasil mengalahkan monster itu hanya dengan satu pukulan saja. Yang dimana ternyata wanita itu merupakan orang yang meminta bantuan kepada Ruri sebelumnya, untuk menyelamatkan adiknya yang telah diculik oleh seekor iblis. Namun yang sangat mengejutkan lagi adalah, ternyata wanita itu juga seekor monster yang sedang menyamar. Di sana wanita itu berniat untuk menyerang Al, yang sedang terkejut di saat melihat perubahan darinya. Untungnya Ruri datang tepat pada waktunya, sehingga dia berhasil mengalahkan monster itu dengan sekali serangannya. Lalu Ruri pun mengatakan jika di dalam hutan ilusi, telah terdapat banyak sekali monster yang seperti itu. Yang dimana mereka bisa menyamar menjadi seorang manusia. Tidak lama kemudian setelah mengatakan hal tersebut, secara tiba-tiba muncul pria misterius yang sebelumnya telah bertemu dengan Al. Pria itu juga merupakan orang yang telah menceritakan kepada Ruri, mengenai insiden misterius yang sedang terjadi di kota Lurugus sebelumnya. Lalu, bagaimana petualangan Al selanjutnya? Tetap bersama Sigit Pras, untuk mengetahui cerita selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa.